Kembali lagi di Pagi-Pagi Pasti. Happy. Om, Instagramnya udah aku tag Om. Bang Terima kasih, Minola, Bil. kalau boleh tahu, kan sebenarnya kita undang Dela juga untuk datang ke sini. Kenapa cuman abang nih yang datang, Dela kemana? Ya jadi Dela kan besok akan diperiksa ya, memberikan keterangan di Polda Jatim. Jadi sepertinya karena dia shock dan tidak pernah, dia perlu mempersiapkan hatinya, dirinya untuk proses yang besok itu. Setelah besok lewat mungkin baru dia agak sedikit tenang. Iya, karena dia yakin bahwa dia tidak terlibat. Tidak terlibat. Iya. Hanya namanya dikaitkan Namanya atau dikaitkan dan dicantumkan oleh mucikari. Atau mungkin ada komunikasi dengan salah satu jaringan mereka sehingga akhirnya perlu diminta klarifikasi oleh pihak penyidik Jadi, kepolisian. tapi dari itu Dela sendiri bilang nggak pernah ada komunikasi mungkin dengan salah satu teman-teman mucikari mungkin? Dia bilang bahwa kemungkinan ada salah satu temannya dia itu adalah jaringan daripada mucikari. Gitu. Sekarang Itu kalau yang Ini masih menyebabkan kemungkinan. Om ya. Iya, ini masih sekarang kemungkinan gini juga juga. loh kalau kita berteman. Pamannya lu bawa iya, temen nih, iya, gue iya. kenalin ke gue. Terus gue tanya, lu mucikari bukan kan gak mungkin juga ya Wak, Iya. ya kan? Tapi kalau tiba-tiba terus ternyata temennya yang kita kenal ini Profesinya adalah seperti itu, Jadi ya kita nggak terkait. tahu. Iya. Ah sekarang gue udah gak mau ini lagi ya, Serambi ya, berteman lah. berteman juga temen Gua ya. malu aja, Bil. Serem ya. Enggak, gue juga gak mau temenan sama Ah lu. udah, gue temenan sama Krisata aja. Ya udah sono. Ya, oke. Kita akan terhubung live by Skype sama Bapak Frans Barung ya. Kabit Live Humas. by phone ya, Kabit Kabit Humas. Polda Jatim. Ya, oke. Selamat pagi Bapak Frans Barung. Selamat pagi, pagi-pagi, Pasti Bagus. happy. Pagi, Ya. Selamat Bapak dapat 2 juta rupiah. Bukan kuis. Bukan kuis. Pak Frans, akhirnya kita Ya. bisa ngelihat Bapak langsung nih Pak. Ya, Ganteng juga Pak. sama-sama. Apalagi pakai seragam ya Pak. Mirip kayak bapak saya Ya, Pak, ya. mukanya ganteng gagah. Pak, Alhamdulillah. Pak Frans, ini kita Ya. bersama Bapak Minola Sebayang, selaku lawyer dari dari Dela Perez. Selamat pagi Pak Frans. Ya, Selamat pagi, Pak. ya. Ini soal pemanggilan Dela Perez, apakah terkait dengan temuan-temuan foto di handphone mucikari? Apa Atau diduga apa? ada percakapan atau memang ada bukti yang kuat atau bukti transferan atau apa Pak? Jadi begini ya, Iya. bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia Polda Jawa Timur melakukan pemanggilan kepada seseorang tentunya dengan dasar yang bisa dipertanggungjawabkan sesuai Iya. dengan hukum. Apa itu dasarnya? Kalau kemarin kami mengatakan bahwa hasil forensik, digital forensik kita akan berbicara, maka yang berbicara sekarang ini adalah digital forensik hasil rekam jejak digital. Itulah yang kami sekarang melakukan pemanggilan kepada mereka. Tentunya bukan hanya Mbak DP ya. Iya, Dela Kepada Perez ya. ya, kepada semua nantinya yang masuk di dalam digital forensik itu tentunya akan kita lakukan pemanggilan. Oke. Karena seperti yang kami sampaikan kemarin bahwa ini besar sekali, luas sekali, Iya. menjangkau semua kalangan, kata Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur, Bapak Irjen Pol Dr. Andes Luki Hermawan, Iya. bahwa kalau mau komitmen kita untuk membongkar ini, biarkan Polda Jawa Timur bekerja, kita akan membongkar semua lininya. Ya. Dan semua lini itu Iya. tentu terekam di dalam rekam jejak digital. Inilah yang kita pertanggungjawabkan sebagai hasil pemanggilan nanti, Biar tuntas ya termasuk Pak. Mbak DP tadi. Ya. Jadi Tapi pertanyaannya iya, Pak, kenapa, ini Bil? orang awam nih Pak bertanya kalau misalkan nggak tahu, tolong dikasih tahu Pak. Kalau misalkan, Ya. mohon maaf ya Pak, siapapun itu orangnya yang tidak melakukan tapi berhubungan atau berkomunikasi sama mucikari atau ada di situ ya. atau Fotonya. tersangka yang Iya. melakukan prostitusi online. Misalkan contohnya, Teis berkomunikasi sama mucikarinya atau siapa gitu, tapi tidak melakukan kayak gitu, tapi cuma bercanda-bercanda itu kena nggak Pak? Kan sudah saya sampaikan, digital forensik itu ada rekam jejak digital yang dihasilkan. Tapi belum Betul, tentu sampai bersalah di kan sini. Pak? Ya, sampai di sini sudah dulu kita sama-sama harus pahami itu. Iya, iya, betul. gimana Pak? Gimana Dari Pak? itu, kemudian dari rekam jejak digital, penyidik akan melakukan yang namanya penguraian rekam digital itu sampai kepada sesuatu perbuatannya. Jadi yang dilakukan tersangka ini hasil daripada rekam jejak Rekam jejak yang forensik diuraikan digital ya. Oke. sampai di dalam perbuatan itu terlaksana. Mulai dia dari Oke. komunikasi, Nanti akan ada lanjut kepada penyelidikan lebih lanjut ya transaksi. Pak.
ya lanjut kepada perbuatan itu. Oke, Nah, Bapak. yang dilakukan Iya, iya. kepada beberapa yang sudah kita lakukan tersangka ini karena sudah masuk kepada perbuatan dan itu bukan dilakukan 1-2 kali. Dan kita saksi ahli mengatakan bahwa itu sudah masuk kepada kategori yang perbuatan-perbuatan itu melanggar daripada undang-undang. Oke. Terutama ya perbuatan-perbuatan itu masuk dalam perbuatan melakukan ya upload dan mengakses digital itu di luar daripada kesusilaan. Berarti itu pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE ya Pak ya? Ya, betul. Di mana seseorang apabila dengan sengaja atau tanpa sengaja berusaha untuk mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik yang berhubungan dengan asusila Pak ya? Uya sudah bisa nih, jadi anu. Betul Pak, lulusan sarjana politik FISIP UI Pak. Cocok, makanya Iya, ngerti iya, iya, ini ya, undang-undang gitu ya, ayat-ayat Iya, iya. mana aja yang... Hukumannya maksimal 6 tahun atau denda 1 miliar, betul Pak? Waduh, langsung lah ini rekomendasi aja. Mantap Pak. Tapi Oke, Nah Pak, kalau ya, kasus gimana? Dela ini kapan Pak kira-kira mau dipanggil atau sudah ada surat Rabu ya. panggilannya? kita jadwalkan Rabu. Rabu. Mungkin nanti bisa dikoreksi oleh penasihat hukum. Pak, Benar Pak, Rabu Pak Frans. Rabu datang Pak Milo. Ya panggilannya untuk tanggal 7 hari Kamis, tapi kami Ya. komunikasi dengan penyidik untuk dimajukan 1 hari di hari Rabu Pak Frans. Oke, Pak Frans, kan orang-orang yang terkait kan inisialnya banyak Pak. Tapi yang dipanggil baru beberapa orang, artinya yang dipanggil duluan tuh adalah orang yang indikasinya kuat atau acak Pak? Ada 6 orang kok kita panggil hari Rabu. Rabu 6 orang Pak? Iya. Oke, siapa aja Pak selain Dela Pak? Saya tidak tahu yang masuk ditangkap ke media sosial itu tapi yang sudah Oke, jadi 6 orang Pak ya berarti Ada Pak 6 ya? orang pokoknya. Pak, kita- saya penasaran, mohon maaf nih Pak. Yang inisial D ini jejak digitalnya emang percakapannya gimana nih Pak? Bapak baca nggak sih? Aduh lo mau tahu aja Kepo Bil? banget Billy. Ya, jejak digital itu konsumsi ya nanti, konsumsi penyidik untuk menguraikan. Penasihat hukum tahu. Penasihat hukum akan Ya takutnya kan Dela nggak bersalah cuma bercanda-bercandaan seperti itu, tidak melakukan hal tersebut takutnya. Tapi kalau memang tidak bersalah ya lepas-lepas aja ya Pak ya. Cuma minta disaksi doang ya. saksi nanti. Akan menjadi saksi. Apakah nanti hasil rekam jejak itu tentunya dikonfrontasikan dengan Mbak D. Iya. Kan hari Rabu nanti datang. Oke, Rabu Rabu datang tinggal, ya, Pak. berarti nanti akan Datang jelasnya dulu Rabu Pak ya? baru jelas nanti. Ya. Bi. Pak, jelas. mau tanya Pak soal Vanessa Angel sendiri sekarang kondisi kesehatannya bagaimana Pak? Oh, sangat baik ya. Yang bersangkutan walaupun kemarin beliau Oke, 20 hari berarti Pak ya? 20 hari terhitung mulai tanggal 31 Januari 2019. Oke, oke. Oke, Pak. Vanessa ya. Angel sekarang udah dipindah ke tahanan atau masih di rumah sakit Pak? Sudah dipindah di rumah tahanan kan? Rumah tahanan negara yang akan Sudah dipindah kan? ya. Oke, Oh. oke Pak Frans, kita kondisi psikisnya bagaimana Pak? Masih down atau mungkin? Ya, kita lihat bahwa memang penilaian dari dokter Iya. maupun kesehatannya yang bersangkutan dia walaupun memang ada bahwa yang bersangkutan kemarin menunggu dirawat dari Pak Frans, soal penangguhan, katanya Vanessa sempat meminta penangguhan penahanan. Ini bagaimana Pak? penangguhan penahanan itu kewenangan daripada tetapi sampai sekarang memang suratnya sudah betul. Akan dinilai beberapa aspek objektifnya dan aspek subjektifnya dan penyidik yang akan menentukan. Tetapi kalau dari beberapa karena itu perhatian publik ya, jadi kami memang harus hati-hati sehingga memang kami kemungkinan besar tidak akan publik. Oke. Oke. Terima kasih banyak Pak Frans, kita terus tunggu kabarnya dan kita terus support Selamat Polda pagi. Jatim. Iya. Ya, salam buat semua rekan jajaran Polda Jatim Pak. Terima kasih Terima Bapak. kasih banyak. Nanti kita juga kita tunggu kabarnya setelah hari Rabu Iya, Pak ya. iya. Setelah hari Rabu ya, mudah-mudahan Bang semuanya Minola baik-baik ya. saja. Ya, dan pemirsa, ya setelah ini lagi-lagi ada artis, ya Lagi Seksi. seksi. Apakah ini terkait dengan hal yang lagi marak juga? Apakah ini juga Prostitusi terkait dengan online? prostitusi online? Dia akan menjawab di sini, ya. Ini cantik sih. Seksoy sih. Gede lagi. Oke, ya. Ototnya gede Pi ya. Oke, perempuan kok. Masa Ada ototnya olahraga, perempuan? Pi. Oke, ya Kalau udah. olahraga mah nggak.
Iya. Ini juga Setelah ini terima kasih Pak Minola. Terima kasih, Ya, Om. ya, Terima kasih, sukses Om. selalu Pak, Terima salam kasih, buat Bang. Dela Perez. Bang. Itu masih nggak boleh dipotek dikit aja, dikit bagi Nanti di saya. belakang ya. Ya, ya. Oke, setelah ini tetap di pagi-pagi pasti happy. Happy.